Terima kasih telah mampir. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk petualangan seru lainnya. Ingat, kisah ini murni fiksi hasil imajinasi liar sang penulis. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau takdir, anggap saja itu kebetulan semesta yang jenaka. Kami tidak berniat menyinggung siapapun lewat saga ini. Anggaplah ini dongeng penghibur hati, bukan panduan hidup atau ajakan bertindak nekat di dunia nyata. Kami percaya penonton bijak mampu memisahkan mana ilusi panggung dan mana realitas kehidupan. Alkisah di dimensi sihir yang agung, beredar legenda tentang roh penyembuh dari dunia manusia. Sosok yang konon memiliki aura kecantikan surgawi. Demi memanggil entitas suci itu, seekor naga es raksasa melukis lingkaran sihir kuno. Tujuannya satu, menyembuhkan peliharaan tercintanya yang sedang sekarat. Namun, takdir memang suka bercanda. Yang muncul di tengah lingkaran sihir itu bukanlah bidadari, melainkan Kim Oh Jin. Dalam kekalutan, Oh Jin mengira nyawanya sudah melayang. Memori kelam masa lalu berputar bak film drama tragis. Teringat masa kuliah kedokteran hewan yang menyiksa batin, bertahun-tahun menjadi bantalan amarah profesor, berdarah-darah demi lisensi. Lalu 3 tahun kerja, Rodi dengan gaji menyedihkan, menghadapi klien egois yang seenaknya membuang hewan sakit padanya. Puncaknya, dengan sisa keberanian dan modal pas-pasan, ia nekat membuka klinik hewan kecil miliknya sendiri, tapi realitas itu kejam. Klinik sepi bak kuburan, utang menggunung tinggi. Malam itu, saat ia meratapi nasib di kasur riotnya, sebuah suara misterius memanggilnya. Dalam sekejap mata, dinding kamarnya lenyap, berganti menjadi gua megah penuh koin emas dan pendar cahaya sihir pemanggilan. Oh Jin panik setengah mati. Ia yakin dirinya telah diseret ke neraka dan menuntut penjelasan pada sang penjaga gerbang kematian. Sang naga dengan tenang menjelaskan, ia sengaja menarik Oh Jin melintasi dimensi semata-mata demi mengobati hewan kesayangannya. Oh Jin bersiap menghadapi monster buas sekelas Cerberus. Namun rahangnya terjatuh saat sang naga membuka cakar. Di sana, terbaring lemah seekor kelelawar buah mungil. Namanya adalah Chatlus. Naluri dokter hewan Oh Jin langsung menyala. Melihat tubuh Chatlus yang kurus kering dan dehidrasi, ia langsung masuk ke mode serius. Menginterogasi sang naga layaknya detektif. Dengan angkuh, sang naga membual bahwa ia baru merawatnya seminggu. Sekadar mengikuti tren kekinian di kalangan para naga elit. Alarm bahaya di kepala Oh Jin berbunyi nyaring. Ia langsung menembak pertanyaan krusial soal menu makanan. Dan benar saja naga itu memberinya darah segar, padahal si kecil Chatlus sama sekali tak menyentuh cairan merah itu. Sang naga bahkan mengira selera Chatlus terlalu bangsawan. Oh Jin hanya bisa tepuk jidat. Tak habis pikir dengan kebodohan makhluk legendaris ini. Aura membunuh memancar dari mata Oh Jin. Ia sadar, naga ini adalah tipe pemilik hewan paling hina, tipe yang memelihara tanpa modal ilmu sedikit pun. Dengan amarah yang meledak, Oh Jin menceramahi sang predator puncak. Chatlus itu kelelawar buah. Wahai naga, dia bukan vampir penghisap darah. Dia butuh sari buah manis. Bukan amis darah, lebih fatal lagi. Naga itu mengurung Chatlus di gua es beku dan membiarkannya kelaparan seminggu penuh. Mendengar itu, sang naga akhirnya menciut malu. Mengakui, ini debut pertamanya memelihara hewan. Oh Jin tak memberi ampun. Ia menyemprot sang naga karena kemalasannya mencari informasi dasar. Suhu gua yang ekstrem ini bisa memaksa Chatlus hibernasi dini dan membunuhnya perlahan dalam tidur. Meski sang naga berkilah soal jati dirinya sebagai naga es. Oh Jin dengan tegas melarangnya memelihara nyawa lain jika tak becus menyiapkan habitat yang layak. Hati sang naga tersentuh. Rasa bersalah merayapi sisik-sisiknya. Ia menunduk dan memohon ampun pada si kecil Chatlus. Ia bersumpah akan segera mencari buah-buahan segar dan mengembalikan Chatlus ke alam bebas secepatnya, sebagai imbalan atas tamparan realita yang menyadarkannya. Sang naga menawarkan satu permintaan mutlak untuk Oh Jin. Tanpa basa-basi, Oh Jin langsung meminta reinkarnasi menjadi Sultan Minyak Arab atau anak konglomerat super kaya raya. Sang naga terdiam. Bingung setengah mati mengira istilah-istilah itu adalah bahasa kuno dari alam roh. Karena tak paham konsep sultan, sang naga melepas kalung sihirnya dan memberikannya pada Oh Jin. Konon, kalung itu mampu mengabulkan harapan apapun, asalkan niatnya tulus dan bukan kejahatan. Melihat kalung bersinar itu,
Oh Jin makin yakin ia sedang bernegosiasi di alam baka. Detik-detik sebelum tubuhnya memudar, Oh Jin berteriak memohon dikirim kembali ke masa awal kejayaan Bitcoin. Sang naga tersenyum melepas kepergiannya. Meski dalam hati membatin betapa aneh dan materialistisnya roh penyembuh legendaris itu. Singkat cerita, cahaya menyilaukan membawa Oh Jin mendarat di tengah jalanan asing. Hiruk-pikuk manusia, riuh rendah, percakapan, dan aroma masakan menyergap indranya. Oh Jin sempat merutuki nasib. Merasa gagal memanfaatkan peluang emas seumur hidup, harusnya ia minta tanah hektaran, saham blue chip, atau setidaknya dompet digital penuh. Bitcoin, tapi yang ia genggam hanyalah sebuah kalung. Benda yang katanya berisi kekuatan suci naga es, entah apa gunanya. Belum sempat ia berpikir. Seorang pria kekar membentaknya, kasar karena menghalangi lalu lintas jalan. Saat Oh Jin mengangkat wajah dan melihat sekeliling, matanya terbelalak lebar. Ia tidak kembali ke dunianya. Ini adalah pasar fantasi yang hidup, penuh pedagang asing, dan energi kehidupan yang sama sekali berbeda dari bumi. Oh Jin terpaku. Apakah ini mimpi? Atau dia benar-benar terlempar ke dunia lain alias isekai? Lamunannya buyar seketika. Seorang pedagang buah menyapanya. Mengira Oh Jin hanyalah pelancong yang tersesat. Wanita itu menjelaskan, inilah wilayah Belmore, selatan tanah di bawah kekuasaan Baron Doyle yang termasyhur bukan tempat wisata, melainkan surga bagi para pengelana. Distrik ini terkenal dengan penginapan nyaman dan pasarnya yang hidup. Banyak yang singgah untuk melepas lelah. Tapi, kedamaian itu hancur dalam sekejap peti buah terguling. Kekacauan meledak. Penyebabnya, seekor kelinci raksasa bernama Elizabeth, makhluk itu melahap wortel tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jeritan panik membahana. Para pedagang lari tunggang langgang menyelamatkan barang dagangan mereka dari bencana bulu ini. Mata Oh Jin terbelalak. Seumur hidup, belum pernah dia melihat kelinci sebesar monster itu berkeliaran bebas. Pedagang itu panik. Lari. Nah, itu peliharaan Tuan Belmore. Peringatan keras agar Oh Jin segera menyingkir. Si telinga panjang itu bukan kelinci biasa, dia rakus. Dan saat stres, dia berubah menjadi mesin penghancur tak terkendali. Di tengah hiruk-pikuk, jantung Oh Jin seakan berhenti. Seorang gadis kecil menangis. Terpojok tepat di hadapan sang monster. Tangisannya memanggil sang ibu begitu menyayat hati. Saat rahang besar itu mendekat, Oh Jin melesat tanpa ragu sedikit pun. Dia menyambar gadis itu, menariknya dari maut. Namun terlambat. Elizabeth sudah melancarkan serangan mematikan. Di detik-detik kritis, kalung naga di lehernya bersinar terang. Kekuatan kuno telah bangkit. Cahaya itu memadat menjadi tali sihir dalam sekejap. Lilitannya mengekang Elizabeth bagaikan teknik penjinak hewan tingkat dewa. Hening. Orang-orang yang bersembunyi menahan napas. Tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bisik-bisik mulai terdengar. Apakah dia penyihir agung, sosok yang mampu menaklukkan raksasa itu? Hanya dengan satu serangan, tiba-tiba langkah kaki tergesa memecah suasana. Tuan Belmore akhirnya muncul. Napasnya tersengal. Wajahnya pucat. Oh, Olamda, Elizabethku, kemana kau pergi? Amarahnya meledak. Dia memaki para pelayan yang dianggap tak becus. Bahkan mengancam akan memotong gaji mereka habis-habisan. Namun, matanya terbelalak melihat Elizabeth terikat tak berdaya. Siapa yang berani kurang ajar pada bayiku? Oh Jin maju dengan tenang. Maaf, Tuan, tapi peliharaanmu hampir saja memangsa seorang anak kecil. Belmore mendengus angkuh, menolak percaya. Mustahil. Kesabaran Oh Jin pun putus seketika. Tatapan Oh Jin menajam. Kalau begitu, coba masukkan kepalamu ke mulutnya. Rasakan sendiri kasih sayangnya. Satu gigitan saja, tengkorakmu akan hancur seperti kentang rebus. Kata-kata itu membungkam sang bangsawan. Belmore terpaku. Dia menatap Oh Jin seolah melihat orang gila yang berani menantang maut di hadapan bangsawan. Di sisi lain, pedagang buah dan adiknya menatap Oh Jin dengan mata berbinar. Pahlawan rakyat jelata telah lahir. Mereka mengangguk semangat, sehati dengan setiap kata pedas yang dilontarkan Oh Jin pada si tuan sombong. Oh Jin mendekat, mengamati sang monster. Ternyata, Elizabeth menderita stres berat akibat hiruk-pikuk pasar. Kelinci itu hewan teritorial. Jelasnya dingin.
Membawanya ke tempat asing sama saja menyiksanya. Oin menatap Tayam Belmore. Jujurlah, apakah dia sering menyakiti diri sendiri atau mengamuk akhir-akhir ini? Belmore terdiam, lalu mengaku lirih. Dia sering mencabut bulunya. Ojin memperingatkan, biarkan itu, dan dia akan sakit parah, bahkan mati. Mendengar vonis itu, wajah arogan Belmore runtuh menjadi kepanikan total. Kehilangan Elizabeth, itu mimpi buruk yang tak sanggup dia bayangkan. Ojin memberi titah bagai dokter ahli. Jauhkan dari keramaian, beri ruang gerak, dan hentikan makan berlebih. Cinta saja tidak cukup, Tuan merawat nyawa butuh ilmu dan pemahaman yang benar. Kata-kata itu menohok ulu hatinya. Belmore terkejut. Namun hatinya tersentuh oleh kebenaran itu. Selama ini dia diejek karena memelihara kelinci. Siapa sangka, pemuda asing inilah yang justru memahaminya. Sikapnya berubah total. Beri dia hadiah, serunya pada pelayan. Bahkan memohon agar Ojin mau mampir lagi. Dengan penyesalan mendalam, dia meminta maaf pada hewan kesayangannya karena tak menyadari penderitaannya. Belmore membawa Elizabeth pulang, menjanjikan jerami kualitas sultan kini. Kerumunan warga mulai mengerubungi sang pahlawan. Pujian bertubi-tubi datang, berkat keberanian Ojin mengusir bangsawan dan monsternya. Pasar kembali damai, si pedagang buah membungkuk hormat. Terima kasih, pahlawan untukmu, ada harga spesial. Ojin tersenyum kecut, tapi dompetku kosong. Pedagang itu tertawa, menunjuk kantong pemberian Belmore. Saat dibuka, silauman. Koin emas murni berkilauan. Ojin menggigitnya keras, ini nyata. Dia mendadak kaya raya saat kilauan emas murni itu menyapa matanya. Senyum kemenangan tak bisa ditahan lagi di wajahnya. Impian membuka cabang klinik kedua di dunia lain ini bukan lagi sekadar khayalan, tapi takdir yang ada di depan mata. Dengan harta karun ini, lilitan utang di bumi akan musnah, bahkan membeli gedung pencakar langit pun terasa semudah membalikkan telapak tangan. Tak butuh waktu lama, Tuan Belmore datang membawa tawaran menggiurkan. Tanah dan gunungan uang. Asalkan Ojin bersedia menjadi warga tetap wilayah ini. Berkat dukungan penuh sang bangsawan, persiapan klinik hewan cabang isekai milik Ojin melesat tanpa hambatan sedikit pun. Sebuah istana 3 lantai yang megah bahkan telah dipersembahkan khusus sebagai markas barunya. Walau interiornya penuh dekorasi kelinci yang nyentrik, Ojin masa bodoh. Selama gratis. Baginya itu adalah seni tingkat tinggi. Namun, saat menyeka debu tebal dari lemari tua, sebuah realita menohok kesadarannya. Dia buta total tentang dunia ini. Apalagi soal naga misterius yang melemparnya ke dimensi asing ini. Demi bertahan hidup dan menguak misteri. Selembar pengumuman lowongan kerja pun ditempel dengan gagah di depan klinik. Ia butuh asisten merangkap pemandu lokal. Dan hari penghakiman, alias sesi wawancara, pun dimulai. Ojin duduk di tahtanya, menatap tajam para pelamar yang antre menanti nasib satu persatu. Kandidat pertama, Thomas, malah curhat colongan soal drama keluarganya. Dari ayah otoriter hingga ibu yang terlalu penyayang. Pelamar kedua, Philip, terdengar meyakinkan dengan bisnis hewan turun-temurun. Sampai ia keceplosan kalau bisnisnya adalah toko daging. Dengan bangga ia mengaku hobi menyembelih sejak dini. Psikopat macam apa ini? Ojin sadar, mencari orang waras di sini sesulit mencari jarum di tumpukan jerami. Tiba-tiba, muncul pelamar ketiga dengan aura kematian yang pekat. Tatapan pria itu begitu intens, seolah Ojin sedang berhadapan dengan pembunuh berdarah dingin. Namun, Ojin mencoba bijak menepis prasangka buruk dari penampilan luarnya. Tapi pria itu malah histeris memuja Ojin sebagai penyihir agung yang viral. Bahkan memohon untuk dimanfaatkan sesuka hati gila. Ojin terdiam 1000 bahasa. Detik itu juga ia bersumpah akan kembali menilai buku dari sampulnya. Keadaan makin rusuh saat si gila itu memaksa mendorong Ojin hingga terpojok demi diterima kerja. Blaar. Seorang wanita berjubah muncul dan menghantam wajah si pengacau dengan satu pukulan maut. Ia adalah Selena, ahli hewan keliling yang tangguh. Aura tenang dan karisma yang memancar darinya langsung membuat Ojin jatuh hati pada kemampuannya. Tanpa pikir panjang, Selena resmi didapuk sebagai tangan kanan barunya saat itu juga. Esoknya, matahari sudah tinggi, tapi batang hidung Selena belum terlihat.
Oh Jin mulai gelisah di singgasana barunya. Keraguan merayap. Jangan-jangan ia terlalu gegabah merekrut orang asing. Tepat saat ia hendak menyerah dan membuka lowongan baru, ketukan misterius terdengar. Selena kah? Pintu terbuka. Namun bukan asistennya yang datang, melainkan pelanggan perdana. Pria itu masuk dan duduk dengan santainya. Oh Jin dengan sigap menyajikan teh. Jantungnya berdebar girang, menyambut sumber penghasilan pertamanya. Oh Jin sudah belajar dari kegagalan masa lalu. Kebangkrutan klinik pertamanya adalah guru yang paling kejam. Teringat masa di mana ia merawat seekor anjing malang dengan tulus. Namun mulut pedasnya tak tertahan saat memaki pemilik yang lalai, menyebabkan karang gigi parah pada hewan itu. Akibatnya, reputasinya hancur lebur di dunia maya. Kini, ia bertekad menjadi dokter hewan yang penuh senyum dan pelayanan bintang 5. Kembali ke realita, dengan senyum ramah yang dipaksakan, Oh Jin menanyakan hewan apa yang sakit. Sang pelanggan merogoh saku dan mengeluarkan seekor kadal mungil bernama Pojak. Helaan napas lega terdengar. Syukurlah, setidaknya hewan ini terlihat normal secara fisik. Tapi ketenangan itu hancur seketika saat si pemilik dengan enteng mengaku habis menarik putus ekor Pojak. Urat sabar Oh Jin berkedut hebat. Ia menahan amarah demi profesionalisme dan mulai memeriksa pasien malang itu. Kulit Pojak tampak kering dan kemerahan. Tanda pergantian kulit yang gagal total dan menyakitkan. Saat jemari Oh Jin menyentuh sisiknya, si pemilik baru memberi peringatan kalau peliharaannya itu preman jalanan yang agresif. Mendadak, tubuh Pojak bergetar hebat dan bola api menyala di mulutnya sedetik sebelum bencana. Selena menerjang masuk dan melempar Oh Jin ke belakang. Wush, bola api itu melesat liar, membakar udara kosong di samping mereka. Oh Jin menabrak dinding hingga bibirnya pecah. Selena dengan napas memburu menjelaskan, itu bukan kadal biasa, tapi salamander elemen api. Sambil meringis, Oh Jin bergumam pelan, "Yah, lebih baik bonyok daripada jadi sate manusia." Setelah adrenalin mereda, satu fakta gila terungkap. Pasien pertamanya di cabang baru ini adalah monster api legendaris. Menangani naga mini penyembur api dengan tangan kosong, itu sih sama saja cari mati. Sementara itu, Selena mulai mode interogasi. Si bapak mengaku menemukan salamander itu di gunung belakang. Duh, polos banget. Mendengar itu, Selena langsung ngegas. Salamander itu hewan langka yang nyaris punah karena pemburu liar. Jelas-jelas ilegal. Pak, dengan wajah tanpa dosa, pria itu malah bertanya, "Jadi saya benar-benar nggak boleh pelihara si Pojak?" Selena memutar bola matanya. "Boleh saja, Pak. Kalau Bapak memang hobi menginap di penjara, satu-satunya alasan logis agar selamat dari hukum hanyalah pura-pura mengantar Pojak untuk dirawat sebelum dilepas ke alam liar." Tapi drama dimulai, dia malah memeluk Pojak erat-erat dan menolak melepaskannya. "Tak ada yang boleh memisahkan kita," teriaknya sambil kabur. Oh Jin terpaku di tempat menatap pintu yang terbuka. Tangannya gemetar menahan emosi. Ia tak menyangka pelanggan pertamanya bakal kabur bahkan sebelum perawatan dimulai. Apis bangit. Mata Oh Jin berkilat dingin. Dengan aura membunuh, ia memerintahkan Selena, "Kejar dia." Sekarang, klinik hewan pun berubah jadi adegan kejar-kejaran film aksi di pasar. Paman penjual buah yang sedang santai langsung kaget bukan main. Yah, namanya juga hidup tokoh utama. Mana ada kata damai bertahan lama. Dari kejauhan, Selena dan Oh Jin berlari kencang, membuat pasar jadi kacau balau demi menangkap satu pelanggan nekat. Paman buah buru-buru sembunyi di balik lapak. Ogah kena sial. Si bapak terus mengomel sambil lari terbirit-birit. "Aku takkan biarkan kalian mengambil Pojak," teriaknya. Oh Jin balas berteriak, "Woi salamander itu harus ganti kulit sekarang juga." Bahaya. Napas mereka mulai Senin Kamis. Kejar-kejaran maraton ini benar-benar menguras tenaga. Di tengah napas terengah, Selena masih sempat menyindir, "Bos, ini tandanya bos jelas butuh olahraga. Emang gak bisa ganti kulit alami?" tanya Selena penasaran. Oh Jin menggeleng. Prosesnya sudah gagal total. Kulit matinya menumpuk sampai 3 lapis. Kalau tidak segera dikupas, tamat sudah riwayatnya. Salamander yang gagal ganti kulit akan menimbun api di tubuhnya layaknya bom waktu yang berdetak. Jika meledak, apinya bisa meratakan satu blok. Tak ada waktu untuk istirahat. Mereka harus menemukannya. Gawat. Sementara itu,
Si pelanggan merasa sudah lolos dan sampai di rumahnya dengan napas lega. Ia meletakkan pojak di meja dengan tatapan penuh cinta. Yakin kalau tak ada yang bisa memisahkan mereka. Sambil senyum-senyum, ia malah mencari kertas mau menulis lagu cinta untuk kadalnya. Benar-benar tidak sadar bahaya. Tiba-tiba, duar tubuh Pojak bergetar hebat diikuti semburan api neraka yang tak terkendali. Dalam hitungan detik, ledakan kecil melahap ruangan di tengah kobaran api. Pria itu masih nekat mencoba menenangkan peliharaannya. Niat hati ingin menyelamatkan. Pojak malah menyemburkan api tepat ke arah wajah tuannya. Untung ada Selena, gadis itu tiba tepat waktu dan menyeret pria bodoh itu menjauh dari jilatan maut. Oh Jin bergerak secepat kilat. Ia menangkap Pojak meski tangannya terasa seperti memegang bara api yang menyengat. Dia sudah hilang kendali, teriak Selena. Kalau mereka tidak segera menenangkannya, semburan apinya akan makin menggila. Tubuh Pojak bergetar makin kencang. Oh Jin membatin panik. Andai saja ada alat pemadam api sekarang. Seakan menjawab jeritan batinnya. Kalung sihir di lehernya mendadak bersinar terang. Cahaya itu memadat dan kling. Sebuah alat pemadam muncul di tangannya tanpa ragu. Oh Jin langsung menyemprot tubuh Pojak. Ces, perlahan api di tubuh Pojak mulai padam. Ruangan kembali sunyi. Hanya tersisa suara uap dan bau hangus yang menyengat. Oh Jin menatap kalungnya dengan takjub. Benda pemberian sang naga ini benar-benar cheat code hidupnya. Kemarin benda ini membantunya mengekang kelinci raksasa, sekarang jadi pemadam kebakaran, serbaguna banget. Setelah situasi aman, pria itu terduduk, lemas di antara puing-puing rumahnya yang gosong. Ini pasti cuma gara-gara gagal ganti kulit. Gumamnya, ia berjanji akan merawatnya lebih baik. Oh Jin menatapnya dengan tatapan orang ini waras tidak sih. Kau yakin paham arti merawat, tanya Oh Jin heran. Pria itu bersikeras kalau cintanya takkan berubah meski baru saja hampir terpanggang. Baginya, rumah hancur bisa dibangun lagi, tetangga ikut terbakar, itu bukan masalah besar katanya. Gila, mendengar itu, emosi Oh Jin langsung meledak. Apa kau cuma memikirkan dirimu sendiri dan si Pojak? Nyawa orang lain tidak penting bagimu. Pria itu malah beralasan kalau itu bukti keseriusannya. Penjelasan konyol itu membuat Oh Jin makin tak habis pikir. Dengar ya, hewan liar punya habitatnya sendiri. Kalau Pojak ngamuk lagi, kau pikir kau bisa menahannya? Lebih dari itu, memelihara hewan tak cukup cuma modal cinta. Tapi butuh otak untuk paham sifat dan kebutuhannya. Pria itu membeku total. Kepalanya tertunduk lesu di hadapan aura dominasi Oh Jin yang tak terbantahkan. Sementara itu, di kedalaman hutan yang sunyi, sebuah keajaiban terjadi. Pojak akhirnya sukses menembus batasnya dan berganti kulit. Selena terpesona melihat vitalitas makhluk itu yang meluap-luap. Di sisi lain, rahang Oh Jin nyaris jatuh melihat ukurannya yang membengkak drastis. Oh Jin tersenyum kecut. Siapa sangka raksasa seganas itu selama ini bersembunyi malu-malu di balik kulit lamanya. Dengan suara berat, Oh Jin berbisik pada Selena. Saat perpisahan telah tiba, Pojak harus kembali ke pelukan alam liar. Di sudut lain, air mata pria itu tumpah seperti sungai. Dengan hati hancur, dia mengaku ikhlas melepas sahabat sejatinya itu. Syaratnya cuma satu, Pojak harus hidup bahagia dan makan enak. Dia bahkan bersumpah akan datang setiap hari demi mengecek kabar ayang bebnya itu. Tapi Oh Jin langsung menamparnya dengan fakta dingin. Kau mau membunuh insting liarnya dengan kedatanganmu? Pria itu hanya bisa mematung. Tatapannya nanar mengiringi kepergian Pojak ke rimbunnya hutan. Mengucapkan perpisahan yang takkan pernah dimengerti makhluk itu. Selena mencoba menghibur, tapi malah terdengar savage. Sudahlah, salamander itu bahkan tidak tahu konsep majikan. Tuan, bagi Pojak, kau itu cuma babu yang bertugas menyuplai makanan lezat, tidak lebih. Mendengar itu, tangisnya malah meledak, makin kencang. Itu hiburan atau serangan mental, hatinya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Pojak berhenti di atas batu karang, ia menengadah gagah, lalu, boom! Bola api raksasa dimuntahkan ke angkasa. Langit sore seketika meledak dalam warna-warni. Cahayanya mekar, bak kembang api surgawi yang menyihir mata siapapun yang melihatnya. Pria itu menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Rasa bangga membuncah di dadanya, dia pernah merawat makhluk selegendaris itu. Misi penyelamatan pertama, Klinik Oh Jin SU Kases besar. Tak lama kemudian,
Sosok familiar muncul di alun-alun kota dengan gaya baru. Dia memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri. Namanya adalah Roisa. Diiringi petikan kecapi di tepi air mancur. Ia melantunkan balada epik tentang petualangan sang penyihir penyembuh agung. Oh Yin, anak-anak menari riang dalam irama magisnya. Lagu itu menyebar secepat wabah, menyedot kerumunan manusia dalam sekejap mata. Oh Jin dan Selena menonton dari jauh dengan wajah datar. Telinga Oh Jin berdenging, bagaimana bisa orang-orang menikmati nyanyian sumbang itu. Namun, saat sayup-sayup terdengar bisikan warga tentang rencana membawa hewan peliharaan ke klinik, satu kata langsung menyala di otak Oh Jin bagai lampu neon CUN. Detik itu juga, musik Roisa terdengar seperti simfoni surga di telinganya. Beberapa hari setelah konser dadakan itu, efek dominonya benar-benar menghantam mereka bagai tsunami. Klinik Oh Jin diserbu, gelombang manusia datang berbondong-bondong membawa hewan kesayangan mereka untuk diperiksa. Oh Jin duduk tenang menatap jendela. Di balik tatapan dinginnya, otak kalkulatornya sedang menyusun strategi mengeruk keuntungan, sementara Selena bergumam dengan jiwanya yang nyaris melayang. Apa ini saat yang tepat untuk resign? Tanpa sadar, gubuk kecil mereka telah berevolusi, menjadi titik terpanas di seluruh kota. Kesibukan yang tak ada matinya. Pagi yang cerah dengan kicauan burung. Tapi di depan pintu, antrian panjang sudah mengular bagai naga kelaparan. Satu pasien selesai, dengan cekatan, Oh Jin langsung menjadwalkan kontrol berikutnya. Next, Selena ngeri melihatnya. Jika begini terus, bosnya itu bisa mati berdiri karena kelelahan sebelum minggu depan tiba, tapi mental Oh Jin sekeras baja selama kaki masih memijak tanah. Pantang berhenti sebelum kantong penuh emas. 2 bulan berlalu sejak pembukaan. Dan hasilnya meledak, jauh melampaui imajinasi terliarnya. Awalnya memang neraka dunia. Tapi begitu melihat kilauan koin keuntungan, rasa lelah itu langsung menguap tak berbekas. Sambil tangannya bekerja lincah menangani pasien. Diam-diam Oh Jin membedah rahasia dunia asing ini. Anjing dan kucing tetaplah raja peliharaan. Tapi wujud mereka di sini benar-benar mutasi yang di luar nalar manusia bumi. Matahari mulai terbenam. Selena memberi kabar gembira dengan sisa tenaganya. Ini yang terakhir untuk hari ini, bos. Tamu terakhir membawa Shamon, mantan anjing pemburu ganas yang kini alih profesi jadi hewan manja kaum elit. Tragisnya, banyak dari mereka dibuang karena insting pembunuhnya yang cuma tunduk pada satu tuan. Oh Jin mendengus kesal. Dia paling muak melihat manusia yang memelihara nyawa cuma demi konten dan tren sesaat. Selena buru-buru memperingatkan Shamon dewasa itu monster setinggi manusia dengan taring yang sanggup merobek kulit babi, hutan seperti kertas. Pintu terbuka perlahan. Pelanggan itu melongok ragu. Permisi. Apa klinik masih buka? Di atas meja diletakkanlah bola bulu kecil bernama Ciu-Ciu. Tapi sayang, bocah 2 bulan itu tampak layu dan berjalan pincang. Baru kemarin dia begini, lapor pemiliknya dengan wajah penuh kecemasan. Mata tajam Oh Jin memindai kaki Ciu-Ciu. Mustahil. Di usia semuda ini, sendinya seharusnya sekuat baja baru. Bingo. Ada duri, licik bersembunyi di telapak kakinya. Dengan kecepatan kilat, Oh Jin mencabutnya pakai pinset dan membersihkan lukanya. Dengan aura menenangkan, ia menjamin pada sang pemilik bahwa si kecil Shamon akan segera kembali pada kondisi primanya. Begitu pelanggan terakhir lenyap, Oh Jin menghembuskan napas panjang, bersyukur neraka. Kesibukan hari ini akhirnya usai. Selena menatap lekat wajah Oh Jin, menyadari ada kepuasan tersembunyi di balik raut wajah lelah itu. Oh Jin justru terdiam bingung. Apakah senyumnya karena pesona anak Son yang menggemaskan atau karena jam kerja akhirnya tamat? Dengan nada menyindir, Selena bergumam kalau bosnya itu jarang tersenyum, kecuali saat melihat tumpukan uang. Oh Jin menepis, bersyukur tak ada nyawa yang melayang hari ini. Baginya, kutukan terbesar menjadi dokter hewan adalah saat mata-mata tak berdosa itu menatapnya dalam kesakitan. Semakin ia peduli, semakin jiwanya teriris. Hingga ia terpaksa membekukan hatinya sendiri demi bertahan. Namun, amarahnya selalu mendidih melihat pemilik bodoh yang menelantarkan hewan tanpa mengerti penderitaan mereka. Ia masih ingat jelas masa lalunya. Saat kata-katanya setajam pisau bedah ketika menghardik orang-orang semacam itu. Sejak saat itu, Oh Jin sadar,
Sikap dingin dan sinis adalah satu-satunya perisai untuk melindungi kewarasannya. Selena lantas memecah lamunan, mengingatkan langit mulai gelap. Oh Jin membalas ketus, menyuruh asistennya itu bekerja secepat kilat jika ingin segera pulang. Tiba-tiba, seorang kakek muncul berteriak histeris. Oh Jin menatap Selena datar dan bertanya, "Apa aku terlihat seperti pengusir setan bagimu?" Selena menjawab, "Asal. Mungkin bisa, asal pakai tinju fisik." Namun belum sempat Oh Jin bereaksi, kakek itu menerobos masuk, menyambar tubuh Oh Jin, dan menyeretnya keluar paksa. Selena hanya bisa mematung melihat bosnya diculik di siang bolong. Tak lama kemudian di tengah hutan belantara, Oh Jin terkapar di tanah. Paru-parunya serasa mau meledak. Si kakek terus membungkuk minta maaf. Tak menyangka fisik anak muda zaman sekarang selemah itu hanya karena mendaki bukit. Dengan sisa napas terakhir, Oh Jin menuntut jawaban tentang siapa sebenarnya kakek misterius ini. Pria tua itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Skewin, pegawai administrasi yang putus asa di wilayah ini. Ia berlutut memohon, mendengar legenda tentang tangan ajaib Oh Jin yang bisa menaklukkan Elizabeth, dan meminta bantuan menangkap satu anjing liar. Oh Jin menolak mentah-mentah. Ia menegaskan dirinya adalah penyembuh, bukan pemburu bayaran ataupun tim penyelamat. Namun Skewin tak mau mundur. Matanya memancarkan keputusasaan karena mereka benar-benar sudah di ujung tanduk. 2 bulan terakhir, seekor anjing liar telah menduduki jalur gunung bagaikan raja hutan yang menguasai wilayahnya. Semua jebakan gagal total karena kecepatan makhluk itu di luar nalar. Padahal proyek pembangunan harus dimulai lusa. Jika misi ini gagal, pemerintah tak akan segan mengirim pasukan eksekusi untuk menghabisi nyawa hewan itu. Hening menyelimuti Oh Jin. Hatinya goyah. Lalu ia bertanya perlahan di mana posisi target mereka sekarang. Ia memberi peringatan keras bahwa ia belum tentu bisa menangkapnya dan hanya datang untuk menganalisis situasi. Wajah Skewin langsung cerah penuh harapan, menunjuk ke arah atas bukit. Oh Jin kembali menegaskan, "Ingat, aku tidak menjanjikan keajaiban." Ia perlu melihat kondisi fisik dan mental anjing itu sebelum mengambil langkah fatal. Saat mereka mendekati zona bahaya, geraman rendah menggetarkan udara. Seekor Shamon muncul, menatap mereka dengan aura pembunuh. Mata Oh Jin membelalak. Itu adalah ras yang sama persis dengan pasien terakhirnya hari ini. Selena mendengus sinis. Tak heran karena memelihara Shamon memang sedang menjadi tren konyol saat ini. Tapi tren itu pula yang membuat mereka sering dibuang seperti sampah begitu pemiliknya tak sanggup menjinakkan naluri liarnya. Sekali lihat, mata ahli Oh Jin langsung tahu makhluk itu bertahan hidup sendirian selama 2 bulan dalam kondisi kelaparan ekstrem. Mendadak, suara asing bergema dari kedalaman hutan, membuat bulu kuduk mereka berdiri, mengira ada monster lain. Oh Jin menoleh, namun Shamon itu meraung ganas dan meluncurkan serangan mematikan ke arahnya. Refleks Selena bekerja cepat, menarik Skewin dan Oh Jin mundur. Memperingatkan bahwa jarak ini adalah zona kematian, Oh Jin berteriak, mengingatkan bahwa membelakangi predator yang sedang mengamuk sama saja bunuh diri. Selena membalas sengit, tapi diam di tempat juga sama saja menyetor nyawa. Untuk dicabik-cabik Oh Jin bersikeras, mereka harus mengalihkan perhatiannya. Namun, keajaiban terjadi. Shamon itu mendadak berhenti, membekukan suasana menjadi hening yang mencekam. Oh Jin terpaku. Otaknya berputar cepat, menganalisis alasan makhluk itu menghentikan serangannya. Ia teringat kata-kata Skewin. Shamon adalah anjing pemburu yang setia pada wilayahnya, dan ia hanya akan kembali jika ancaman menjauh. Dengan langkah waspada, makhluk itu mundur perlahan, kembali ke dalam gua kecil yang menjadi benteng pertahanannya. Selena bergumam bingung melihat tingkah aneh itu. Skewin menjelaskan bahwa teror inilah yang membuat warga terus-menerus melapor. Penasaran, Oh Jin bertanya detail keluhan macam apa yang sebenarnya dilontarkan warga. Skewin menghela napas. Warga menyebutnya binatang iblis yang meneror gunung dan menuntut kepalanya segera dipenggal. Mata Oh Jin menyorot tajam. Jujurlah, apa ada satu nyawa yang benar-benar terluka karenanya? Skewin terdiam mengakui tak ada serangan nyata. Tatapan Oh Jin beralih pada Selena. Teringat kata-katanya soal kesetiaan abadi Shamon. Kau masih percaya pada kesetiaannya, tanya Oh Jin. Selena mengangguk mantap. Matanya memancarkan keyakinan. Fajar menyingsing. Oh Jin dan Selena pun bergegas menembus kabut menuju desa di kaki gunung.
Misi mereka berubah total, bukan lagi perburuan monster, melainkan pencarian kepingan kisah yang hilang. Oh Jin yakin kunci menenangkan amukan itu ada pada masa lalu pemiliknya. Meski Selena sempat mengusulkan pancingan makanan, namun bagi Oh Jin, menjebak kesetiaan dengan sekerat daging adalah sebuah penghinaan. Tubuh kurus kering itu bukti nyata. Ada tekad yang jauh melampaui sekadar naluri bertahan hidup. Sebuah ikatan batin yang menaklukkan rasa lapar. Di jalan, Oh Jin mulai membuka lembaran kelam ingatannya tentang janji manis tunggu di sini dari pemilik yang pergi dan tak pernah kembali lagi. Kesetiaan tulus yang dibalas pengkhianatan keji, ia yakin. Hati Shamon hancur karena hal serupa. Terlalu sering Oh Jin menyaksikan manusia mencampakkan makhluk yang memuja mereka bak dewa. Amarah mendidih dalam darahnya. Jika pemilik itu ketemu, ia harus melihat penderitaan anjing yang dibuangnya. Penyelidikan pun dimulai. Mereka menyisir setiap sudut desa mencari petunjuk. Warga mengeluh. Suami Gabriela kehilangan mata pencaharian hanya karena teror anjing itu di hutan. Anak-anak dilarang mendekat. Sementara seorang kakek meracau soal kerugian materi dari masa lalu. Meski terdengar kacau, satu fakta menyakitkan terungkap jelas di sana. Satu desa memendam kebencian pada Shamon tanpa ada satupun yang tahu siapa tuannya. Firasat Oh Jin berkata pemiliknya orang luar. Selena setuju. Kebencian warga ini tak berdasar pengetahuan. Tiba-tiba, seorang wanita berambut koklat menghampiri, memecah kebuntuan mereka. Pemiliknya bernama Jake. Ucapnya lirih. Seraya menuntun mereka ke sebuah rumah terpencil. Pantas saja tak ada yang kenal. Rumah Jake tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk desa. Saat Oh Jin mengetuk pintu, wanita itu menunjuk ke arah pekarangan samping. Jake ada di sana. Di sana, sebuah nisan bisu berdiri. Jake telah tiada 2 bulan lalu, terkubur longsoran takdir, tanpa keluarga. Wanita itulah yang memakamkannya. Ia menegaskan, Jake tak pernah membuang sahabatnya. Pria itu hanya tak mampu pulang. Max. Nama anjing itu menolak beranjak meski sudah dibujuk paksa. Dengan air mata, ia memohon pertolongan. Permintaan itu menghantam dada Oh Jin bak palu godam. Rasa bersalah menikam jiwanya karena sempat mengutuk Jake sebagai tuan yang kejam. Dengan hati berat, Oh Jin memanjatkan doa tulus di depan pusara itu. Sebuah sumpah terucap, mereka akan membawa Max pulang dan merawatnya dengan penuh kasih. Sementara di hutan, Skewin panik pasukan eksekusi tiba lebih cepat dari dugaan. Dengan gemetar, Skewin memohon agar eksekusi Max ditunda setidaknya hingga esok hari. Namun para prajurit itu dingin tanpa ampun. Tak ada alasan untuk menunggu. Demi memuaskan kebencian warga, mereka ingin masalah ini lenyap secepat kilat. Kembali ke rumah duka. Aroma herbal menyengat hidung begitu Oh Jin melangkah masuk. Tak salah lagi. Jake adalah seorang ahli ramuan semasa hidupnya. Kita butuh aroma Jake. Usul Selena. Mata Oh Jin pun tertumbuk pada lemari tua di sudut ruangan. Sebuah foto mengabadikan senyum Jake dan Max. Bagaimana takdir bisa begitu kejam memisahkan mereka? Selena menunjuk gambar lain di dinding. Tanaman legendaris Mandragora. Jake pasti memburunya. Di saat yang sama, Max duduk di mulut gua, menatap langit hampa dengan mata nanar. Ingatannya melayang ke masa lalu. Hujan deras mengurung mereka di gua itu. Mata Jake berbinar saat melihat sesuatu tumbuh liar di dinding batu. Bentuk daun itu, mandrake tanaman mitos itu ternyata nyata di depan mata. Bukan dongeng semata. Jake memutuskan pulang mengambil alat, memerintahkan Max untuk berjaga dengan senyum hangat terakhirnya. Ia berjanji, tunggu ya, aku segera kembali. Jake menerobos badai hujan, meninggalkan Max sendirian dalam kesunyian yang mencekik. Namun takdir berkata lain, longsor raksasa menelan Jake dalam sekejap mata. Waktu berlalu tanpa ampun. Bara api terakhir di gua itu pun telah menjadi abu dingin. Namun Max bergeming bak patung batu hingga mentari terbit. Mata para turis akhirnya menemukan sang penjaga setia itu, mengira ia hanyalah jiwa malang yang terbuang. Mereka menyodorkan makanan dengan rasa iba, tapi saat mereka mendekat, gerak Max meraung buas. Memberi peringatan mematikan agar mereka mundur. Ketakutan setengah mati. Tan mereka lari tunggang langgang sambil mengutuk monster itu dan tuan yang membuangnya. Max tak peduli. Ia kembali ke dalam kegelapan gua. Menanti sosok yang tak akan pernah kembali dari pelukan maut. Kembali ke masa kini.
Saat Max terperangkap dalam nostalgia, bayang-bayang tim penangkap hewan mulai mengepung. Waktu habis, desis salah satu petugas. Misi ini harus dieksekusi sekarang juga. Melawan anjing ras Shamon berarti perang bius, tapi Skewin memohon dengan putus asa. Tunggu 1 jam lagi. Kumohon, bantuan sedang datang. Dia anjing baik, dia tak pernah melukai siapapun, teriaknya membela, tapi tatapan petugas itu sedingin es. Keselamatan warga adalah harga mati. Moncong senjata terangkat, membidik tepat ke arah Max yang gemetar kelaparan. Detik-detik yang menegangkan, tepat sebelum pelatuk ditarik bam, Selena dan Ojin menerobos masuk. Kita di sini untuk menyelamatkan, bukan membunuh. Di ambang batas kesadarannya, keajaiban terjadi. Max melihatnya ilusi Jake yang tersenyum hangat di hadapannya. Aku menjemputmu. Sobat, ekor Max bergoyang kencang. Melangkah menyambut bayang-bayang tuannya. Kebahagiaan membuncah di dadanya. Namun suara Ojin menyadarkannya dengan lembut. Aku bukan dia, kawan. Tapi penantianmu sudah selesai. Ayo kita pulang sekarang. Malam mencekam, turun di hutan. Seekor rusa lari ketakutan. Diburu oleh monster bermata kuning yang menyala dalam gelap. Jeritan mengerikan membelah malam. Sementara itu, pagi yang damai di klinik Ojin akan segera hancur lebur. Dokter, selamatkan bayiku. Seorang pelanggan mendobrak masuk dengan air mata banjir. Dan pasien yang sekarat itu seekor hamster flupier yang lebih mirip bola bulu raksasa saking gemuknya. Dia bahkan menggelinding. Bukan berjalan Ojin memijat kening. Ini bukan sakit. Ini obesitas. Jantungnya bisa meledak, namun pemiliknya ngotot. Mustahil malaikat kecilku ini susah makan. Dok, cuma 7 kali sehari kok. Saat Ojin hampir gila, Skewin masuk dengan gaya ala tuan muda bersama para pelayannya. Melihatnya, ingatan Ojin melayang pada Max, anjing setia yang menjaga makam tuannya tanpa lelah. Berkat kegigihan Skewin, hati batu Max akhirnya luluh dan menerima tuan baru. Kisah yang mengharukan, Ojin bertanya waspada. Jangan bilang ada masalah lagi dengan Max. Skewin menggeleng dan membuka sebuah peti misterius. Selena terkesiap, akar tanaman di dalamnya mencuat horor ke udara. Mandragora. Tapi kenapa akarnya menolak tanah dan malah meronta keluar? Ini warisan terakhir, Jack. Yalah, Skewin dramatis. Harta karun langka yang ditinggalkan mendiang. Tapi ini terkutuk. Setiap ditanam, dia merangkak keluar sambil menjerit bak banshee siang malam. Suaranya adalah teror sonik. Gendang telinga pelayanku sampai berdarah semua. Selena membetulkan kacamatanya. Mandragora itu primadona, sensitif. Dia benci lingkungan barunya. Bukan cuma benci. Dia mengamuk keluh. Skewin frustrasi. Makhluk ini di luar kendali. Dia diam cuma karena lagi tidur siang. Begitu bangun, kiamat kecil dimulai. Tolong rawat dia. Dok, pinta Skewin. Enak saja tolak Ojin mentah-mentah. Saya dokter hewan, bukan pawang tanaman gila. Kalau dia bisa teriak, dia bukan tanaman. Itu monster. Setuju. Skewin mengangguk serius. Ini bukan flora. Ini jelas benih iblis. Kalau gitu bawa ke gereja, biar dieksorsisme, seru Ojin. Tiba-tiba, daunnya mulai berkedut. Dia bangun, pekik. Skewin panik. Langsung melempar peti itu dan kabur terbirit-birit. Woi, Ojin murka. Jangan main buang peliharaan iblismu di sini sembarangan. Selena sigap menutupnya dengan kaca. Tunggu. Bos, benda ini nilainya selangit. Daunnya adalah obat dewa. Bisa menarik nyawa seseorang dari ambang kematian. Ojin mendengus kesal menatap tanaman itu. Percuma obat dewa kalau kita mati tuli duluan karena teriakannya. Mata mandragora itu terbuka lebar. Nafas kehidupan mulai berhembus darinya. Tutup kupingmu, teriak Selena. Ojin panik setengah mati karena tak punya pelindung telinga. Pasrah menghadapi kiamat suara. Namun, bukannya menjerit, makhluk itu malah tersenyum malu-malu dan merona. Ojin melongo tak percaya. Kenapa tanaman aneh ini menatapnya dengan tatapan penuh cinta begitu? Selena menyipitkan mata penuh selidik. Wah, sepertinya dia jatuh hati padamu. Tuan dokter, Ojin mengeluarkan kalungnya. Dan seketika itu juga, si mandragora berjoget heboh dengan mata berbinar-binar. Rahang Ojin serasa mau jatuh melihat pemandangan absurd di depannya. Gerakannya persis mainan bunga matahari yang dulu ada di rumah lamanya, konyol sekali. Kau saja yang urus dia, perintah Selena. Ojin hanya bisa menghela nafas panjang.
terpaksa jadi pengasuh tanaman. Malamnya, bam-bam, pintu digedor keras, tarif malam 3 kali lipat. Tahu gerutu Oh Jin yang masih setengah sadar di depan pintu. Seorang wanita menangis histeris sambil memeluk anjing yang bermandikan darah. Tatapan Oh Jin langsung menajam. Diserang binatang buas. Ini kondisi kritis. Selena berseru, "Daun mandragora. Kita butuh itu untuk menghentikan pendarahannya sekarang juga." Tanpa buang waktu, Oh Jin memberi komando, "Cepat ambilkan 1 helai." Tapi saat Selena mendekat, tanaman itu mendesis galak, "Sial, dia cuma mau menurut padamu." Oh Jin meminta izin pada sayuran, harga diri Oh Jin hancur lebur. Tapi demi nyawa pasien, ia melakukannya. Ajaib, si mandragora langsung tersenyum manja, menari riang, dan menyerahkan daunnya dengan sukarela. Masih dengan wajah bingung, Oh Jin menempelkan daun itu, efeknya bagaikan sihir tingkat tinggi. Darah berhenti seketika, sang pemilik anjing menangis haru. Bersumpah akan mengabdi pada kebaikan Oh Jin selamanya. Oh Jin mengusap keringatnya, dia selamat, tapi harus rawat jalan dulu. Namun baru setengah jam berlalu. Pintu klinik kembali dihantam dengan keras. Pemandangan mengerikan terulang. Kali ini seekor rusa dengan tubuh tercabik-cabik dibawa masuk. Insting. Oh Jin berteriak, ini bukan pemburu. Pola lukanya sama persis dengan yang tadi. Monster ini bukan mencari makan, tapi menikmati teror layaknya psikopat gila yang mempermainkan mangsanya. Gadis kecil itu terisak. Ini ulah serigala Baron Doyle, peliharaan bangsawan jahat itu. Baron itu memang terkenal kejam, menjadikan hewan lemah sebagai mainan serigalanya demi hiburan semata. Amarah meledak di dada Oh Jin. Dasar bangsawan sampah. Apa nyawa cuma permainan baginya? Di mana hukum perlindungan hewan di dunia ini? Kenapa kekejian ini dibiarkan? Teriaknya frustrasi. Gadis itu menunduk putus asa. Kami cuma rakyat jelata. Mana mungkin bisa melawan bangsawan? Oh Jin murka. Persetan dengan sistem kasta busuk ini. Hukum macam apa yang menindas yang lemah? Akan kuhancurkan tatanan bobrok ini. Demokrasi. Kita butuh revolusi demokrasi. Selena hanya melongo. Demo apa? Dia bicara bahasa planet mana? Seminggu kemudian, api kemarahan rakyat benar-benar meledak di depan gerbang Baron Doyle. Lautan manusia berteriak menuntut keadilan. Hukum si penyiksa hewan. Turunkan Baron kejam. Oh Jin yang terlalu bersemangat berorasi, tanpa sadar malah memimpin pasukan massa menyerbu mansion. Tiba-tiba gerbang terbuka, pasukan ksatria elit keluar. Siapa di sini yang bernama Oh Jin? Jantung Oh Jin mencelos gawat. Apa aku sudah masuk daftar buronan paling dicari? Plot twist. Para ksatria itu justru membungkuk hormat. Silakan masuk, Tuan. Tuan Baron menunggu. Begitu masuk, Oh Jin terbelalak. Si monster serigala taring darah itu justru sekarat penuh luka cakaran. Baron Doyle yang angkuh kini berlutut dengan wajah pucat pasi. Tolong selamatkan dia. Aku mohon, aku akan berikan segalanya. Janji itu membuat Oh Jin dan Selena terpaku dalam kebingungan total. Makhluk yang dituduh sebagai pembantai ternyata hanyalah korban lain dari predator yang sebenarnya. Keesokan harinya, gosip panas menyebar lebih cepat dari api di desa itu. Ada iblis di hutan barat, bisik warga dengan wajah ketakutan. Kabar mengerikan pun terkonfirmasi. Bahkan serigala ganas Baron pun tak berkutik melawan monster misterius itu. Bisik-bisik mengerikan mulai merayap. Konon ada monster raksasa haus darah yang sedang berburu mangsa. Kabarnya, nafsu makannya telah beralih dari hewan ke manusia. Menebar teror dingin di hati penduduk desa. Panik mulai melanda. Banyak yang merasa desa ini adalah zona kematian dan bersiap kabur ke kaki gunung demi bertahan hidup. Namun di tengah kekacauan itu, muncul suara-suara yang mencoba meredam badai kepanikan. Mereka percaya situasi aman terkendali, sebab Baron Doyle dan pasukan ksatria elitnya akan segera turun tangan membasmi ancaman. Perangkap raksasa telah digelar di jantung hutan. Sementara para prajurit bersiaga penuh dengan mata yang tak pernah terpejam bagi rakyat jelata. Baron Doyle adalah pahlawan pelindung, keyakinan buta bahwa nyawa mereka aman di bawah panji sang bangsawan. Oh Jin hanya bisa menatap skeptis. Ia tahu betul, realita tak seindah dongeng kepahlawanan itu. Sang Baron hanyalah pengecut yang cuma bisa menangis histeris. Semua strategi pemburuan itu murni hasil kerja keras anak buahnya. Di mata Oh Jin,
Ini hanyalah panggung sandiwara politik, sama busuknya dengan pencitraan yang biasa ia lihat di dunia asalnya. Selena menangkap kilat keraguan di mata Ojin. Sang dokter muda menyadari satu kejanggalan fatal pada pola luka para hewan. Serigala milik Baron terluka di hutan barat, tapi mayoritas korban lain justru berasal dari hutan timur. Anehnya, pasukan Baron seolah buta arah, memusatkan seluruh kekuatan di barat dan membiarkan timur tak tersentuh. Insting Selena berteriak, ada konspirasi hutan barat adalah zona terlarang yang angker. Tempat warga biasa takkan berani menjejakkan kaki. Tiba-tiba, drama detektif mereka terhenti. Seorang pengrajin kaca membawa kabar gembira. Mahakarya pesanan Ojin telah rampung, deretan tabung suntik hasil tiupan manual kini tersaji di hadapan mereka. Ini bukan kaca biasa. Campuran bubuk alberium membuatnya sekuat baja, tahan panas dan benturan ekstrem. Segel kulit rusa anti bocor, dipadu dengan jarum dari lelehan emas dan baja murni. Sebuah perpaduan teknologi yang sempurna. Mata Ojin berbinar penuh kekaguman, seolah melihat harta karun legendaris di depan mata. Kualitas tingkat dewa. Ia tak menyangka tangan manusia bisa menciptakan alat medis serumit ini tanpa bantuan mesin modern. Sang pengrajin menghela napas berat, mengakui bahwa teknik ini menguras jiwa dan mustahil diproduksi massal. Namun Ojin tak gentar, ia melempar tawaran harga selangit yang membuat iman sang pengrajin goyah seketika. Kekuatan uang memang tak terkalahkan. Kesepakatan pun terjalin demi masa depan medis dunia ini. Perlahan tapi pasti, klinik itu bertransformasi botol infus khusus, silang karet elastis, hingga peralatan bedah mulai memenuhi ruangan. Revolusi dimulai. Ojin telah menggambar cetak biru masa depan rumah sakit ini dengan visi yang jelas. Lantai 1 akan menjadi garda terdepan, pusat penanganan darurat dan ruang tunggu yang nyaman. Lantai 2 disulap menjadi bangsal, rawat inap modern. Sementara, lantai 3 adalah takhta pribadinya. Selena menatap rancangan itu dengan takjub. Aura tempat ini berubah drastis, jauh lebih profesional dan berkelas. Ojin tersenyum tipis penuh kemenangan. Akhirnya, gubuk ini layak menyandang gelar rumah sakit. Dalam hati ia tertawa. Orang-orang zaman batu seperti mereka seharusnya bersujud syukur atas kemajuan peradaban ini. Tak lama kemudian, paket logistik tiba, tumpukan tanaman herbal langka, pesanan Selena siap untuk diolah. Selena beraksi layaknya ensiklopedia berjalan lunaflora, bunga pembius yang aromanya saja bisa menidurkan raksasa. Tangisan berin sang pereda nyeri alami. Dan bunga oprian, penyelamat bagi perut yang bergejolak. Wapsmiron, pembasmi batuk, serta bripuna, buah suci dengan kekuatan sterilisasi tingkat tinggi. Ojin ternganga tak percaya. Efek tanaman-tanaman ini bukan sekadar obat, tapi seperti sihir penyembuh. Bahkan ada rumor yang menyebutkan tanaman ini bisa menyembuhkan penyakit mematikan yang tak tertangani di bumi. Oin bergumam, dunia ini benar-benar penuh cheat item. Tiba-tiba, seorang gadis menyerbu, masuk dengan napas memburu. Teriakan histerisnya memecah suasana. Sang monster akhirnya tertangkap, malam mencekam di hutan. Ojin dan pasukan Baron mengepung lokasi jebakan. Raungan mengerikan mengguncang pepohonan. Dari gema suaranya, Ojin sempat bergidik, mengira mereka sedang berhadapan dengan seekor naga buas. Jebakan hancur berkeping-keping, bayangan hitam melesat. Tapi para ksatria yakin mangsa mereka sudah tamat. Saat asap mereda, wujud asli monster itu terungkap. Bukan naga, melainkan seekor kucing kecil yang gemetar ketakutan. Hening melanda hutan. Para ksatria saling pandang, bingung melihat monster yang tak lebih dari kucing liar biasa. Tapi Baron Doyle tak peduli fakta. Ia menunjuk taring kecil itu, memaksa semua orang percaya bahwa inilah iblis yang menyerang serigalanya. Darah Ojin mendidih melihatnya. Ini hanyalah potret arogansi penguasa yang menindas makhluk lemah demi menutupi kebodohan sendiri. Jaring perangkap dilemparkan pasukan Baron tanpa ampun. Makhluk mungil itu terjerat, hanya bisa meronta dan menjerit dalam keputusasaan. Senyum kejam tersungging di bibir Baron. Ia memerintahkan eksekusi publik sementara para ksatria menikmati tontonan sadis itu. Pemandangan memilukan ini memicu badai ingatan di benak Ojin. Memorinya terlempar ke masa lalu. Saat ia melihat seseorang membawa kucing sekarat ke klinik. Pria itu berkisah tentang kucing jalanan yang ia rawat. Hingga suatu hari dihajar tanpa sebab oleh manusia tak punya hati. Bagi Ojin, penyiksa hewan adalah iblis berwujud manusia.
Tidak ada yang lebih menjijikkan dari mereka. Ala Arilah. Kembali ke masa kini. Cakar kecil si kucing masih berusaha mengoyak jaring takdir yang mengikatnya. Saat Baron memerintahkan hewan itu diseret ke kandang besi. Suara Oh Jin meledak bagai petir. Hentikan semua ini. Jari telunjuknya mengarah tajam ke dahi kucing itu. Lihatlah tanda samar di sana. Itu adalah segel berbentuk huruf M Oh Jin, berseru penuh drama. Menyebutnya sebagai tanda iblis. Dengan wajah serius, ia membual, ini bukan kucing biasa, tapi monster pembawa wabah corona tingkat global. Suasana mendadak hening, semua orang membeku. Bingung dengan istilah asing yang terdengar mengerikan itu, Oh Jin mengarang legenda. Wabah ini bermula dari tikus jelmaan iblis, lalu bermutasi saat dimangsa kucing ini. Energi gelap menyatu dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bom waktu penyakit mematikan. Oh Jin menakut-nakuti mereka. Jika wabah ini meledak, separuh nyawa di dunia ini akan lenyap. Wajah-wajah yang tadi bernafsu menyiksa, kini pucat pasi ditelan ketakutan. Baron Doyle mendesak kebenaran. Oh Jin pun mengarang kisah perang besar di dunianya demi memusnahkan iblis semacam ini. Namun tenanglah, seru Oh Jin. Meredam kepanikan massal, makhluk ini masih muda. Penawarnya bisa kubuat. Ia melirik Selena, memberi kode darurat lewat tatapan matanya. Selena yang cerdas langsung beraksi. Ia membenarkan teori ngawur itu dengan istilah medis yang meyakinkan. Namun di balik topeng tenangnya, jantung Oh Jin berdegup kencang. Satu kesalahan kecil, tamatlah riwayat mereka. Benar saja sang kapten prajurit menyipitkan mata. Cerita ini terdengar seperti bualan belaka. Ketegangan memuncak hingga Baron Doyle memberi ultimatum 1 minggu. Dalam 7 hari, Oh Jin harus menyembuhkan monster itu dan membawanya ke kastil. Jika gagal, eksekusi menanti. Kembali ke klinik, Oh Jin akhirnya bisa menghembuskan napas lega yang tertahan. Ia memuji improvisasi brilian Selena. Aktingmu sungguh kelas Oscar. Selena tersenyum tipis. Aku tidak sepenuhnya berbohong. Tuan, secara teori alkimia, darahnya dan ratusan akar mandragora memang bisa menjadi penawar. Namun tatapan Selena berubah tajam. Kenapa kau senekat ini demi seekor kucing liar? Jika makhluk itu sadar, mengendalikannya akan jadi mimpi buruk. Oh Jin pun membuka kartu asnya. Kucing ini tidak bersalah. Oh Jin membanting data luka hewan-hewan desa di atas meja. Polanya tidak cocok. Luka pada serigala Baron jauh lebih brutal dan mengerikan. Pelaku sebenarnya adalah monster dengan kekuatan yang berbeda level. Mata Selena membelalak. Jadi pelakunya adalah Magma, serigala milik Baron sendiri. Kucing malang ini hanyalah korban yang menyerang balik demi bertahan hidup. Oh Jin mengangguk. Namun ada satu hal lagi, Baron Doyle yang menutupi kasus serigalanya. Tiba-tiba menggelar perburuan besar-besaran. Perburuan ini hanya kedok, tegas Oh Jin. Kucing ini dijadikan kambing hitam untuk menutupi kejahatan peliharaannya. Selena paham sekarang? Itulah sebabnya Baron ingin kucing itu ditangkap hidup-hidup dan menelan mentah-mentah cerita Oh Jin. Perhatian Oh Jin kembali pada tubuh mungil yang gemetar itu. Bekas luka lama memenuhi tubuhnya. Saksi bisu penderitaan panjang yang tak terucapkan. Hati Oh Jin terbakar tekad. Ia bersumpah akan mengungkap kebenaran demi makhluk kecil ini. Diam-diam, Selena menatapnya dengan pandangan baru. Ia kira bosnya hanya dokter mata duitan. Ternyata Oh Jin adalah pria jenius yang penuh kejutan. Namun, kekaguman itu buyar seketika saat Oh Jin memeluk kucing itu dengan wajah konyol. Bulunya hangat dan lembut sekali. Ilusi kewarasan itu hancur seketika. Selena kini yakin 100% di balik otak jeniusnya. Oh Jin benar-benar sinting. Di sudut ruangan, mandragora terbakar, api cemburu. Hatinya perih melihat Oh Jin lebih memilih memeluk kucing buluk itu daripada dirinya. 3 hari berlalu. Tiba-tiba jeritan histeris mengguncang ketenangan klinik. Warga gemetar, ketakutan, gosip liar meledak. Katanya Oh Jin sedang duel maut melawan iblis wabah demi menyucikan kota. Dalam sekejap mata, reputasinya meroket menembus langit. Ia bukan lagi tabib biasa, melainkan dipuja sebagai Kim Oh Jin, sang penyihir agung penyelamat dunia. Namun realitanya tragis, bukannya mantra sakti. Wajah penyihir agung itu justru penuh baret cakaran saat membujuk si kucing makan. Mata tajam, Selena menangkap horor yang tersembunyi. Tubuh kucing itu menyusut drastis. Jauh lebih kecil dari 3 hari lalu.
Bobotnya anjlok dari 7 kilo ke 5 kilo. Ini bukan kucing biasa, tapi makhluk ajaib yang sekarat karena kehabisan mana. Tapi logika Oh Jin terlalu sederhana. Baginya, makhluk itu cuma butuh asupan gizi alias kelaparan berat. Rasa lapar memicu amuk, amarah membakar energi. Dan siklus setan itu membuatnya makin kelaparan. Oh Jin berhayal tingkat tinggi, andai saja cemilan legendaris Joro ada di dunia ini. Kucing itu pasti takkan menolak. Keajaiban terjadi. Kalung naga di lehernya merespons. Memadatkan cahaya mana menjadi wujud cemilan impian itu. Tembakan jitu masuk ke mulut si kucing. Seketika, makhluk itu mengunyah dengan ekstasi kebahagiaan tiada tara. Oh Jin bernafas lega. Menyuapinya penuh kasih sayang bak ibu yang merawat anak semata wayang. Saat perutnya kenyang, simbol merah membara di dahinya perlahan berubah menjadi putih suci. Selena mematung di tempat teka-teki terpecahkan yang mereka rawat sejak awal bukanlah kucing, melainkan monster mitos. Di era purba saat mana melimpah, hiduplah legenda bernama Monokeros. Sang singa bertanduk. Mereka bukan hewan sembarangan, mereka diagungkan sebagai entitas suci. Binatang ilahi yang turun ke bumi. Tanduk mereka adalah mukjizat, menyulap tanah tandus menjadi subur dan membelah kegelapan dengan cahaya ilahi. Jantungnya memompa mana murni, sementara tanduk di dahinya menjadi saluran energi surga. Namun tanduk itu adalah area terlarang, siapapun manusia yang lancang menyentuhnya divonis mati seketika. Ketika kiamat mana melanda dunia, populasi Monoceros pun merosot menuju kepunahan. Demi bertahan hidup, mereka menekan wujud aslinya dan berevolusi menjadi makhluk mungil yang tak berdaya. Meski kekuatan mereka meredup, harga diri sebagai ras ilahi takkan pernah luntur. Manusia takkan bisa menjinakkannya, kecuali satu entitas purba yang diakui semesta. Sang roh penyembuh, kembali ke klinik. Misi sukses, si kucing akhirnya buang air dan Oh Jin memujinya bak pahlawan negara. Malam itu di markas Baron Doyle, mata-mata muncul membawa laporan panas. Kucing itu patuh, Tuan, bahkan nempel terus di pelukan Oh Jin seperti bayi manja. Baron geleng-geleng kepala. Tak habis pikir, kapten pasukan lantas angkat bicara dengan wajah tegang. Pasukan mulai panik. Tuan, rumor tentang singa iblis membuat mental tempur mereka hancur. Itu bukan hewan biasa. Sejarah mencatat, tak ada manusia yang sanggup menaklukkan Monokeros. Bahkan saat mereka lemah, skenario terburuk, mana di tubuhnya bisa bermutasi menjadi racun mematikan, dia adalah bom waktu berjalan. Ledakannya cukup untuk menenggelamkan satu negara dalam wabah abadi. Kecurigaan Baron Doyle lenyap, berganti menjadi rasa penasaran yang membakar jiwa. Ia teringat ramalan Oh Jin tentang wabah dan perang tanpa akhir yang menanti umat manusia. Firasatnya berkata lain, Monokeros anti makanan manusia. Lalu, bagaimana caranya Oh Jin menaklukkan hukum alam itu? Apakah Oh Jin memegang kunci rahasia semesta? Keesokan pagi, klinik kembali dibanjiri antrean pelanggan. Asisten baru bernama Pio maju ke depan, memanggil pasien berikutnya dengan suara lantang. Suasana hidup dan penuh energi, senyuman merekah di wajah staf dan pelanggan. Seolah tak ada beban. Rupanya Oh Jin panik karena Selena mendadak cuti dan menghilang tanpa jejak bak di telan bumi. Kepepet, Oh Jin menarik Pio, tetangga sebelah, untuk jadi bala bantuan darurat selama beberapa hari. Oh Jin tak pelit, 2 keping perak per jam, bayaran Sultan 2 kali lipat dari standar kota. Siapa sangka kinerja Pio justru di luar nalar saking bagusnya. Inisiatif tinggi dan pelayanan bintang 5. Dia benar-benar aset berharga yang tak terduga. Kinerja karyawan baru itu luar biasa. Oh Jin sudah siap menyodorkan kontrak permanen. Tapi instingnya mencium sesuatu yang janggal. Klinik yang biasanya riuh dengan suara hewan, mendadak senyap, hening yang mencekam. Misteri terpecahkan esok harinya. Pasien lama kembali. Peng-peng si hamster. Dan rahang Oh Jin nyaris jatuh ke lantai. Makhluk imut itu bermutasi. Dari setengah kilogram, bengkak 10 kali lipat sampai seukuran anjing kecil. Saking syoknya, Oh Jin nyeletuk, itu hamster atau panda? Pemiliknya langsung meralat. Ini Plovir. Dok, detik itu juga Oh Jin sadar. Logika buminya tak berlaku di sini. Hamster punya nama kerennya sendiri. Pemiliknya melongo. Menatap Oh Jin curiga, masa dokter nggak tahu Plovir seriusan. Oh Jin mati kutu. Untunglah Pio, sang penyelamat langsung pasang badan. Dokter Oh Jin ini dari dunia lain? Bu, istilahnya beda.
Tapi skill medisnya, level dewa jauh di atas standar sini, alibi yang sempurna. Pemiliknya manggut-manggut kagum. Oh alah, lulusan luar negeri toh, salah paham yang sangat menguntungkan. Oh Jin memeriksa Ping Ping dengan teliti. Tapi otaknya masih error. Hamster raksasa mustahil, fisiknya sehat walafiat, tapi bulu dan ukuran monster ini pasti efek samping sihir pertumbuhan. Saat Oh Jin sedang serius, Seonja mendadak cemburu buta. Dia melompat menerjang si hamster. Slash, begitu cakarnya kena. Makhluk itu malah membelah diri jadi kembar 3. Sihir macam apa ini? Waktu seakan berhenti. Semua orang mematung. Otak mereka gagal memproses keajaiban barusan. Oh Jin speechless. Jiwa ilmuannya berteriak. Hukum fisika macam apa yang dilanggar barusan? Panik melanda. Oh Jin gagap mencoba menjelaskan situasi gila ini pada pemiliknya. Tapi plot twist, pemiliknya malah menangis bahagia. Akhirnya Ping Ping punya teman, susah banget cari jodoh buat dia. Keluarga cemara instan, serunya sambil memeluk ketiga buntalan bulu itu dengan haru. Tapi damai cuma sedetik, trio Plovir itu langsung ngacir ke segala arah. Bikin klinik jadi kapal pecah, kecil-kecil cabe rawit. Mereka gesit banget, bikin semua orang lari kocar-kacir mengejarnya. Di tengah kerusuhan, Selena beraksi. Set-set. Gerakannya kilat dan presisi. Langsung tangkap 3 sekaligus, 2 di tangan, 1 digigit di mulut. Dengan gaya cool dia berkata, "Ini bukan Plovir, ini Blob. Asal-usulnya warisan ayah pemiliknya sendiri, bingung dari mana makhluk ini berasal. Dia kira cuma hewan sihir biasa. Ternyata, spesies misterius bernama Blob." Selena menyita mereka untuk investigasi. Pemiliknya langsung pucat. Takut Ping Ping jadi kelinci percobaan, bayangan horor eksperimen sadis langsung menghantui pikirannya. "Jangan sakiti anak saya." Oh Jin langsung pasang mode pahlawan tenang. "Bu, kita dokter, bukan ilmuwan gila. Semuanya aman terkendali." Malamnya, fakta gelap terkuak. Blob bukan hewan alami, ujar Selena dengan nada dingin. Mereka produk gagal. Monster buatan penyihir Sinting dari masa lalu. Oh Jin tepok jidat. Bahkan dunia fantasi pun punya ilmuwan gila, Selena membela tipis. Dia cuma tersesat jalan. Lagi pula, Blob harusnya sudah punah 1 abad lalu. Aneh banget ada yang nyasar ke sini. Oh Jin terbelalak. Tunggu dulu, kok Selena tahu sejarah setua itu? Berarti umur wanita ini sudah 100 tahun lebih. Belum sempat nanya. Seonja mengaum buas ke arah pintu. Tok-tok, suara ketukan memecah ketegangan. Insting waspada Oh Jin dan Selena langsung menyala. Suara berat terdengar dari balik pintu. Baron Doyle telah tiba. Tamu tak diundang datang,